Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk siswa-siswa semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang kita masih mempelajari bab statistika untuk ukuran pemusatan data part 3. Nah, di sini ada kuartil dan desil untuk data berkelompok ya. Jadi selain ukuran pemusatan data, juga ada ukuran letak data yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi data. Itu ya. Nah, ukuran letak data ini membagi sekumpulan data yang berurutan, jadi harus diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar menjadi beberapa bagian yang sama. Di antaranya ini kuartil, desil, dan persentil. Untuk pembahasan hari ini mengenai kuartil dan desil ya. Nah, kuartil itu adalah kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, nanti dapat 3 pembagi atau 3 batasnya ya. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Nah, data ini udah diurutkan. Kemudian kita bagi datanya menjadi 4 bagian sama panjang atau sama besarnya. Nih, dia harus sama ya. Nah, pembagi ini ada namanya kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah dan kuartil atas, gitu ya. Sama aja sebenarnya, nanti rumusnya mirip-mirip sama median. Kalau median kan membagi data diurutkan dulu, membagi 2 sama besar atau sama banyak ya. Kalau kuartil dia membagi 4. Jadi nanti rumusnya sama nih. Nah, kalau median kan L ditambah P dikali N per 2 min F besar per F kecilnya ya. Nah, kalau kuartil karena dia membagi 4, jadi di sini nanti QI-nya nanti tergantung. Kalau misalnya Q1 berarti nanti I yang di sini harus ganti 1. Kalau Q2 berarti I di sini harus ganti 2 dan selanjutnya seperti itu. Rumusnya sama seperti median, mirip-mirip nih. QI sama dengan LI ditambah P, di sininya I N per 4 karena membagi banyaknya data menjadi 4 bagian, dikurang sama F, frekuensi kumulatif, F besar sebelum kelas kuartilnya, dibagi sama frekuensi kelas kuartilnya ya. Nih, kita ke contoh. Contohnya mana ya? Bentar. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan Q1 dan Q3 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Rangkaian pertama, kita harus tahu Q1 itu letaknya ada di kelas yang mana. Nah, caranya di sini kita tulis letak Q1 pada datum ke I per 4N. I-nya kan kita minta Q1, berarti I-nya ganti angka 1 per 4. N-nya di sini banyak, total frekuensi berapa? 50. Maka 1 per 4 dikali 50 didapatkan 12,5. 12,5 ada di data yang mana? Di kelas yang mana? Kita lihat. Kelas yang pertama baru sampai data keempat ya, belum sampai 12. Data sampai kelas kedua, dia sudah sampai 10, tapi belum sampai 12. Nah, lihat data ketiga, dia sudah mencapai 19. Dapat dari mana ini? Tambah ini, 4 tambah 6 tambah 9. Maka data ketiga ini adalah, kelas ketiga ini adalah dari data 11 sampai data ke 19. Sehingga data 12 ini ada di kelas 41 sampai 45. Ini adalah kelas Q1. Jadi Q1 terletak pada interval 41 sampai 45. Nah, frekuensi kumulatifnya dari sini sebelumnya ya 4 tambah 6 nih. Sebelumnya frekuensi kumulatifnya 4 ditambah 6 yaitu 10. L-nya adalah tepi bawah kelas yaitu 41 dikurang 0,5 40,5, panjang kelasnya 5. Kemudian F kecilnya frekuensi kuartilnya 9. Frekuensi besarnya sebelum kelas kuartil yaitu 4 tambah 6 10.
Baru kita masukkan ke rumus. Tadi L1-nya 40,5, P-nya 5, IN per 4-nya kan kita sudah dapat tadi berapa? 12,5. Dikurang sama frekuensi besar, frekuensi kumulatif F besar, yaitu total frekuensi sebelum kelas kuartilnya. 4 tambah 6, 10 dibagi frekuensi kuartilnya 9, didapatkan 40,5 tambah 5 dikali 2,5 per 9. Di sini jadinya 40,5 ditambah 1,39. Jadi kuartil Q1-nya itu yaitu 41,89. Seperti itu ya. Kemudian Ibu contohkan Q3. Q3 sama saja. Kemudian untuk Q3 sama ya, kita cari dulu Q3 itu terletak di kelas berat badan yang mana. Yang pertama, letak Q3 pada datum ke 3/4N. Dari yang tadi ya, I per 4N. I-nya kan 3, maka I-nya ganti angka 3. Jadinya 3/4N. 3/4 N-nya 50. Dikali 3 kali 50 bagi 4, didapatkan 37,5. 37,5 di mana? Lihat di sini frekuensinya. Belum ya, sampai kelas ketiga baru sampai 19, kelas keempat baru sampai 33. Nah, kelas yang kelima itu dari data ke kan 33, kita lanjutin 34 sampai data ke 43. Maka data 37,5 ini ada di kelas 51 sampai 55 ya. Ini udah ada nih. Frekuensi kumulatif 43 berarti letak datanya ke 34 sampai 43. Maka L atau tepi bawah dari Q3 yaitu 51 dikurang 0,5, 50,5. Panjangnya masih sama yaitu 5. Frekuensi kumulatifnya 33. Kan ini kelasnya. Maka yang sebelumnya frekuensi totalnya ini total dijumlah 4 sampai 14 dijumlah dapatkan 33. Frekuensi kuartil 3-nya yaitu 10. Setelah itu masukkan ke dalam rumus. L3-nya 50,5, P-nya 5, 3/4N-nya sebenarnya kita sudah mencari tadi 37,5, bisa langsung taruh aja. Dikurang sama F besarnya 33, F kecilnya 10. Dahulukan yang ini dulu ya. Didapatkan 50,5 ditambah 22,5 per 10. Ini 22,5 per 10 dibagi jadinya 2,25. Lalu dijumlahkan menjadi 52,75. Ini ketiganya. Kemudian ada desil. Kalau tadi kuartil menjadi 4 bagian, kalau desil menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya sama aja. Bedanya di mana di sini nih? Kalau tadi I per 4N, kalau desil I per 10N. Ya. Nah, kita ke contoh. Sama ya, ini ya, penjelasannya sama. Untuk contoh, tentukan D3 dan D8 data berat badan 5 per orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, langkah pertama sama, kita letak D3 dulu, cari dari datum ke I per 10N. I-nya sesuai yang ditanya, D3 berarti I-nya 3 per 10 dikali 50. Ini 50 bagi 10 aja, 5 dikali 3, 15 ya. Jadi letak D3 ada di interval 41 sampai 45, karena data ke-15 ini ada di sini ya. Nih. Ini berarti datanya dari, lanjutin kan 10, berarti data 11 sampai 19, sehingga data 15 ada di kelas 41 sampai 45. Gitu. Sehingga L3-nya, tepi bawahnya 41 dikurang 0,5, yaitu 40,5. Panjangnya masih sama 5, F besarnya, kan ini kelasnya. Maka F besarnya adalah total sebelumnya. Nih, total frekuensi sebelumnya. 4 tambah 6, 10. Iya, terima kasih. Kemudian F kecilnya frekuensi desilnya yaitu 9.
Masukkan ke rumus D3 sama dengan L3 ditambah P dikali I-nya 3/10N dikurang F besar dibagi F kecil. Masukkan sesuai tadi yang didapatkan. L-nya 40,5, P-nya 5, I/10 kali N-nya 15, dikurang 10/9. Didapatkan 43,28 kg ya.